Hello guys, welcome back to my YouTube channel or my YouTube video. So today, as usual, I would like to say thank you very much for you guys who are clicking this video, and for you guys who are really waiting for me. And I hope you guys in a good condition. I hope you guys should stay healthy. Okay. Jadi, apa topik kita hari ini? Seperti yang kalian tahu di judul di bawah, topik kita hari ini adalah lagi-lagi membahas poetry. Tapi poetry pada video kali ini, saya akan menjelaskan poetry yang berjudul A Red Red Rose by Robert Burns. Oke, sebelum kita masuk ke materi utama kita, yaitu penjelasan tentang poetry A Red Red Rose dari Robert Burns ini, aku ingin kasih tahu kalian dulu hal-hal mendasar seperti apa itu poetry, apa-apa saja yang terkandung dalam suatu poetry, dan pesan-pesan apa saja yang terkandung dalam poetry. Oke, yang pertama adalah apa itu poetry. Poetry adalah bentuk seni tertulis, yang mengandung bahasa dalam keestetikaan, ya, berbeda dari konteks teks-teks yang lain, yang mengandung keestetikaan di dalamnya dan memiliki arti yang mendalam. Poetry ini bisa jadi merupakan curahan isi hati dari penulisnya yang dituliskan ke dalam kata-kata yang disusun rapi, indah, dan bermakna. Gitu. Itu arti dari poetry. Hal selanjutnya adalah lines, stanza, rhyme, serta rhythm. Apa itu lines, apa itu stanza, apa itu rhyme, apa itu rhythm? Pertama adalah lines. Line adalah baris ya dalam sebuah puisi yang menandai kekhasan puisi dengan jenis karya sastra lainnya. Secara mudahnya itu bisa kalian lihat di sini. Gampang. Kalau nggak tahu tinggal ting 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 ting. Stanza atau biasa disebut dengan bait. Stanza adalah kumpulan barisan yang membentuk satu rangkaian yang dipisahkan oleh spasi, satu space atau satu jarak. Secara mudahnya adalah, kan tadi baris kan satu itu namanya lines. Nah, kumpulan baris-baris ini disebut stanza. Dan dari setiap stanza ini dipisahkan oleh spasi, satu kali spasi atau bahkan lebih. Ini stanza. Ini spasi yang dimaksud. Got it? Sip, mantap. Selanjutnya ada rhymes atau rima. Rima di dalam poetry itu adalah bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi dan menggambarkan perasaan pengarang. Rima puisi ini berada di suku akhir setiap baris. Rima itu dapat berupa pengulangan bunyi. Semisal dalam satu stanza itu ada 4 baris kan. Misal aja ada 4 baris. Nah, di dalam 4 baris itu mungkin ujung barisnya itu bisa aja berbunyi A, atau bahkan bisa berbunyi A, B, bunyi di ujung barisnya ya. Atau bahkan bisa bebas tanpa pola. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Gitu.
Ya, kurang lebih contohnya begini. Got it? Nice. Oke, untuk yang selanjutnya adalah rhythm, yang mana rhythm atau ritme di sini adalah pola atau efek yang dapat didengar yang diciptakan dengan mengenalkan jeda-jeda atau menekankan kata-kata tertentu di dalam puisi tersebut. Rhythm atau ritme di dalam poetry atau puisi ini itu berfungsi sebagai pengatur nada kita saat kita membacakan puisi tersebut, ya. Di dalam rhythm atau ritme ini juga ada di dalamnya ada 5 macam bentuk penekanan, ya, bentuk penekanan di dalam suatu kalimat atau suatu kata di dalam sebuah poetry atau puisi, yang mana yang pada umumnya kita ketahui, yang pada umumnya saya sering gunakan itu adalah bentuk trochaic dan juga bentuk iambic, ya. Oke, saya jelasin dikit apa itu trochaic dan apa itu iambic. Oke, jadi trochaic itu adalah penekanan bunyi di awal kata, ya, penekanan bunyi di awal kata. Sementara iambic itu adalah penekanan bunyi di akhir kata, di akhir sebuah kata. Saya beri contoh deh. Trochaic, ini contoh trochaic ya. Falling, falling, falling. See, falling. Got it? Oke, itu untuk trochaic. Oke, dan untuk yang iambic, contohnya adalah a rat, a rat, a rat, a rat. Oke, setelah mengetahui apa itu tadi lines, apa itu tadi stanza, apa itu rhyme atau rima, apa itu rhythm atau ritme di dalam puisi, dalam sebuah puisi, mari kita lanjut ke topik utama kita. So, as I told you before, topik utama kita ya pada video kali ini adalah sebuah poetry yang berjudul A Red Rose dari Robert Burns, ya, yang mana kita akan mencari lines, stanza, rhyme atau rima serta rhythm atau ritmenya. Oke, let's go. Dalam puisi atau di dalam poetry ini ada ada 4 line atau 4 baris di setiap stanzanya, ya. Jadi jikalau dijumlah 4 baris setiap stanza itu total ada 16 baris di dalam poetry Red Rose ini. Istilah dari poetry yang setiap stanzanya memiliki 4 baris itu biasa disebut dengan sebutan quartain, ya, quartain. Oke, itu tadi untuk lines atau barisnya. Sekarang kita lanjut ke stanzanya ya guys ya. Stanza atau baris pada poetry ini terdiri dari 4 stanza atau baris. Oke, selanjutnya adalah rhyme atau rima. Di sini adalah persamaan bunyi pada kata yang di akhir, ya, yang saya jelaskan tadi. Bukan kata atau huruf yang ada di akhir, tapi bunyinya, ya guys, bunyi kata tersebut. Oke. Dalam poetry Red Rose ini rhymesnya itu adalah A, B, C, B, D, E, F, E, F, B, F, B, G, H, G, H. As you can see. Sip. Oke, untuk selanjutnya adalah rhythm atau ritme.
Eh, jadi seperti yang telah aku jelaskan di awal tadi, bahwa di dalam rhythm atau ritme itu terdapat 5 macam istilah. Yang pertama tadi trochaic, terus iambic, terus ada spondic, ada anapest, dan juga ada dactyls. 5 itu. Sementara untuk rhythm retros ini, saya membuat rhythmnya itu dalam bentuk trochaic, ya. Jadi saya selalu memberikan penekanan pada kata awal. Oke, so far so good. I hope you in a good things, in a good condition. Oke guys, jadi di sini aku ngambil contoh dari salah satu baris, lebih tepatnya baris paling atas, baris paling awal. Ini saya buat dalam rhythm atau ritme trochaic, yang mana kita memberikan penekanan di awal. Oke. Dan aku sangat-sangat yakin bahwa kalian masih bingung atau merasa kebingungan, apa sih itu penekanan di awal, apa sih itu tidak ada penekanan di awal gitu. Jadi melalui contoh ini aku harap kalian bisa mengerti. Oh, my love is like a red rose. Oh, itu aku beri penekanan. My itu aku nggak kasih tekanan di situ, aku let it flow aja, aku biarkan begitu aja. Terus di love-nya, di kata love aku kasih penekanan, terus di kata is-nya aku nggak kasih penekanan. Selanjutnya ada like, di kata like aku kasih penekanan, dan di kata selanjutnya itu ada itu aku nggak kasih penekanan di situ. Kemudian ada red, di situ aku kasih penekanan juga. Terus ada red lagi, itu aku nggak kasih penekanan. Baru rose, itu kata terakhir itu aku kasih penekanan. Oke, mungkin tadi di contoh pertama mungkin mudah banget buat nentuin yang mana perlu ditekan, yang mana nggak perlu ditekan. Karena itu satu kata. Bayangkan jika dalam satu kata tersebut ada beberapa, ada yang panjang seperti kata mountain, ya kan? Mountain, dangerous, ada humanity maybe, and some stuff. Ya intinya satu kata tapi panjang gitu. Susah bagi kalian mungkin untuk mendetermine ini masuk ke penekanan kah, ini masuk ke nggak penekanan kah, atau gimana. Oke, untuk yang contoh yang kedua aku ngambil masih di stanza awal, I think stanza awal baris kedua berbunyi, that sweetly sprung in June. That sweetly sprung in June. Oke, di sini as you can see here that itu aku kasih tanda penekanan. Terus sweetly-nya itu aku bagi. Kita di sini gunain untuk menentukan. Nah, ini yang aku bilang tadi, ada kata-kata di mana kata tersebut tuh kita ngucapinnya kayak 1, 2 sampai 3 kali. As you can see di contohnya ini, itu that itu saya kasih tanda penekanan. Terus di sweetly, kata sweetly ini merupakan kata yang lumayan ada ya 2 kali penyebutan lah, 2 kali penyebutan kata tersebut, kayak kata sweetly itu sweetly. Untuk contoh yang pertama tadi kan kita hanya menyebutkan satu kata satu kali bunyi, satu kata satu kali bunyi gitu. Kayak contoh oh 1, my 1, love 1, is 1, like 1, dan so on. Itu cuman kita ngucapinnya cuma satu kata itu satu bunyi. Nah, ini sweetly di sini itu satu kata tapi kita menggunakan 2 bunyi untuk menyebutkan sweet dan juga ly. Nah, untuk kata that's di situ kita masih bisa gunain
satu kata satu bunyi. Sementara sweetly di sini kita nggak bisa. Kita harus punya 2 bunyi meskipun ini satu kata. Nah, cara membaginya adalah dengan cara kita harus punya knowledge tentang pembagian suku kata. Ya, kalian harus punya knowledge tentang pembagian suku kata. Oke, kita go back. That's itu kita bisa mengucapkan sekali. Di sini sweetly yang saya beri seperti yang saya kasih tahu, kalian harus punya knowledge tentang pembagian suku kata. So, baru kalian bisa menentukan penekanan dan tidak ada penekanannya. Oke. Sprung di sini kita masih bisa mengucapkannya dengan satu bunyi, satu kali bunyi, in juga serta June juga. Oke, jadi cara bacanya adalah that sweetly sprung in June. Oke. One to be noted is, mungkin kalian nanti bakal ketemu poetry yang menggunakan satu kata. Dia punya satu kata di dalam barisnya, dalam satu stanzanya dia punya satu kata yang kata tersebut kalian bisa 1, 2 bahkan 3 kali bunyi. Misal atau contoh incredible. Setelah kalian bagi suku kata tersebut, baru kalian bisa mendetermine atau menentukan penekanan dan tidak ada penekanannya, atau stress dan non-stressnya. Okay, I hope you guys is still in the good condition. I think this is our last material. Apa sih figurative language itu? Oke. Figurative language atau dalam bahasa Indonesia itu adalah majas. Kalian pasti familiar dengan kata majas kan? Majas atau bahasa kias itu merupakan gaya bahasa yang digunakan penulis atau pembicara untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias, yang fungsinya atau tujuannya di sini untuk membuat para pembaca ataupun pendengar mendapatkan efek tertentu dari gaya bahasa yang digunakan di dalam puisi atau poetry ini. Selain daripada itu, tujuan dari adanya figurative language atau majas ini adalah untuk memperindah isi puisi atau poetry tersebut. Gitu. Apa jadinya sebuah poetry tanpa majas atau figurative language? Mungkin akan terasa boring. Bener kan? Apa bedanya dengan teks-teks kalimat yang lain? Itu yang membedakan poetry dengan teks lain. Salah satu pembedanya ya. Oke, figurative language dalam poetry A Red Red Rose. Yang pertama ada simile, majas simile. Nah, di dalam poetry A Red Red Rose ini ada 2 perumpamaan yang digunakan di dalam puisi ini. Yang pertama itu digunakan di baris pertama yang berbunyi, "Oh my love is like a red red rose." Di sini ya, di kata tersebut atau di kalimat tersebut, penulisnya membandingkan kekasihnya dengan mawar merah. Ya, simile artinya perbandingan. Yang kedua digunakan di baris ketiga, yaitu "Oh my love is like the melody." Jadi si penyair membandingkan sang kekasih atau cintanya itu dengan melodi-melodi yang beautiful atau manis atau cantik. Yang kedua adalah konsonan atau konsonansi. Itu adalah pengulangan bunyi konsonan dalam baris yang sama, seperti bunyi L di dalam "and far thee will a while." And far thee will a while. Ya. Seperti yang kalian ketahui, konsonan itu di dalam huruf itu ada lawannya, yaitu vokal atau vowel. Ya, konsonan di sini berarti huruf-huruf konsonan. Ya, makanya
Yang ditekankan di sini adalah bunyi huruf konsonannya, yaitu huruf L, ya. And far the will a while. Got it? Let's go to the next. Oke, selanjutnya adalah simbolisme. Majas simbolis. Ya, berarti menggunakan simbol untuk menandakan idenya atau kualitas subjeknya. Memberi subjeknya makna simbolis yang berbeda dari makna literalnya. Contohnya di sini adalah Robert Burns menggunakan rose atau mawar sebagai simbol cinta. Selanjutnya adalah aliterasi. Aliterasi adalah pengulangan suara konsonan dalam baris yang sama seperti suara L dan R. Kalau diingat-ingat, artinya pengertiannya sama ya dengan yang konsonan tadi, yang majas konsonansi tadi. Tapi yang membedakan di sini adalah tempat dari huruf konsonan tersebut. Kita lihat di kata contoh aliterasi ini ada kalimat "Oh my love is like a red rose." Yang menjadi highlight di sini adalah L dan R. Ya, L dan R yang mana "Oh my love", L huruf konsonannya L, huruf konsonan L itu berada di awal, ya, di awal. Aliterasi itu huruf konsonan yang berada di awal, berbeda dengan konsonan. Ya, konsonan tadi itu bisa di akhir, bisa di pertengahan, ya, itu bedanya. Terus like di situ ada like, L-nya di depan, like. Terus setelah itu selesai L ada R atau R yang mana di situ ada kata red yang diawali dengan R pastinya. Terus ada red lagi, pengulangan konsonan R di awal, red. Terus ada rose, ya, itu. Oke. Majas citra itu artian panjangnya itu adalah representasi berbeda dari sesuatu yang dapat dialami atau dipahami melalui panca indera. Panjang. Jadi si penulis di sini itu ingin membawa kita ke dalam bentuk pencitraan supaya kita tergambar di dalam pikiran bahwa oh, ini begini, ini begitu, ini begono. Begitulah pokoknya bahasa singkatnya ya. Yang tertera di dalam kalimat "Oh my love is like a red rose", penggambarannya di sini adalah di pikiran kita pencitraan cintanya seorang penulis ini seperti bunga mawar, ya, bunga mawar. Dan juga di kata-kata selanjutnya "and the rocks melt with the sun", ya. And then yang terakhir adalah "while the sands of life shall run". Oke. Intinya si penulis atau pengarangnya ingin membawa pikiran kita itu, dia memberikan kita gambaran tentang suasana, tentang bentuk, tentang tempat atau dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah hiperbola. Oke, hiperbola adalah perangkat yang digunakan untuk melebih-lebihkan pernyataan demi penekanan. Oke, bahasa singkatnya, hiperbola adalah majas alay atau lebay. Bahasa anak gaul zaman sekarang ya. Alay itu lebay. Jadi segala sesuatu yang dilebih-lebihkan itu sebenarnya itu masuk dalam majas hiperbola loh. Seperti "cintaku sedalam lautan". Sang penyair di sini telah menggunakan hiperbola di baris terakhir bait kedua. Ya, bait kedua yang berbunyi "till all the seas gang dry". Till all the seas gang dry.
si pengarangnya atau si penyairnya ini atau si Robert Burns ini mengatakan bahwa cintanya akan tetap dan terus mengalir bahkan ketika laut, sungai itu mengering. Bahkan ketika sungai, laut kering, cinta tetap mengalir kepada sang kekasih. Sungguh lebay ya. Ya tapi itulah keindahan dari figurative language hyperbole atau majas hiperbola. Oke. Selanjutnya mungkin ini jadi yang terakhir. Majas asonansi. Majas asonansi ini adalah pengulangan suara vokal. Suara vokal ya, suara vokal dalam baris yang sama. Yang di-highlight di sini adalah I, huruf vokal I atau suara vokal I. Dalam kata atau kalimat I will love thee still my dear, I will, love-nya nggak ada, tapi the-nya even though T-H-I-E-E itu dibaca harusnya the, tapi cara bacanya di sini the, ya otomatis I dong. Nah, I. Terus my M-A-I, I, ada I-nya, my, ada I juga, maksudnya my, I. Terus dear, D-E-A-R, dear. Kita nggak baca itu dear, tapi kita bacanya dear. Jadi automatically kita mengulang huruf vokal I atau suara vokal I di setiap kata yang kita ucapkan di kalimat I will love thee still my dear. Okay? So as a conclusion, this poetry Red Red Rose ini itu masuk dalam kategori romantik karena sepanjang isi puisinya, pemilihan diksi atau kata-katanya itu sudah menjerumus ke arah romantik atau romanticism. Pardon me, forgive me please if I'm pronounce it wrong, in the wrong way. Intinya romantis, ini masuk dalam genre romantis. Intinya adalah puisi ini masuk ke dalam genre romantis yang seperti yang kita ketahui tadi, bahwa isi dari puisi ini itu mengandung kata tentang cinta, ungkapan hati seseorang tentang seorang kekasihnya yang ia cintai. Mulai dari pemilihan diksi yang berbau cinta dan juga arti kasar ya, arti kasarnya juga kita mengerti bahwa itu tentang cinta. Dan automatically ini dikategorikan ke dalam romanticism. So I think that's all guys from me, your teacher here. I would like to say thank you very much for you guys who are clicking this video. I don't know how to say it. Very thankful for you, and I want you to hit that subscribe button and push the notification, jadi kalian gak bakal ketinggalan tentang video-videoku yang akan aku upload di YouTube channel ini. So I hope you guys like my presentation, and I hope you guys can understand what I mean. Okay, I think that's all from me. I'm Arif Abdullah, and thank you very much. Bye bye. See you next time.